Kalau emosinya baik, biasanya mendekati, menginginkan, mengambil. Tetapi kalau emosinya buruk, biasanya menjauhi, membenci, menolak, membuang. Insecure and overthinking berisi panduan praktis bagaimana mengatasi perasaan-perasaan insecure dari tingkat ringan hingga tingkat berat. Nah, emosi ini benar-benar terkait dengan struktur bangunan yang dibentuk oleh 5 bahan ini. Dan juga sangat dipengaruhi oleh kadar jumlah sedikit banyaknya bahan ini. Apakah suaranya yang paling banyak? Apakah gambarnya yang paling banyak? Apakah sentuhannya yang paling banyak? Apakah baunya yang paling banyak? Ataukah rasa yang paling banyak? Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat suaranya, Pak. Berarti porsi suara di dalam kenangan itu besar. Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat kumisnya, Pak. Berarti memori itu porsi dari gambar besar. Pak, saya bau alkohol, Pak. Sampai sekarang saya masih bisa membaunya. Berarti porsi memorimu itu terbentuk mayoritas dari bau. Setiap pengalaman berbeda-beda. Apalagi kalau trauma, tergantung kejadiannya. Saya pernah melihat kuda ditabrak mobil, tabrak truk. Kuda tabrak truk, iya. Sampai darahnya mengucur di. Nah, ini kan saya sudah langsung teringat, langsung di sini nggak enak rasanya. Jadi darah kuda itu baunya amis ya di jalan raya itu. Dan saya jadi teringat peristiwa itu karena bau yang menyengat. Berarti apa? Memori saya tentang kuda itu adalah bau porsi yang banyak. Jadi ini tergantung kejadiannya. Apa yang waktu itu tercatat paling banyak? Kalau kita habis dimarah-marahi orang, mungkin bisa Anda melihat wajahnya, kemudian Anda simpan di dalam otak. Atau Anda mendengar suaranya ketika dia marah-marah, omongannya kasar dan membuat Anda sangat sakit begitu. Mungkin Anda mencatat atau mengingat suaranya, Pak. Sampai sekarang saya suaranya masih sangat ingat, masih jelas di dalam ingatan saya. Itu berarti porsi suara itu besar. Insecure and overthinking berisi panduan praktis bagaimana mengatasi perasaan-perasaan insecure dari tingkat ringan hingga tingkat berat. Nah, ini nanti ke belakang menjadi sangat penting, sahabat-sahabat ya. Ini kita bahas dulu ya, bagaimana trauma itu terbentuk. Nah, kalau ini besar sekali, sangat besar sekali, biasanya dibentuk oleh emosi yang sangat kuat. Biasanya dibentuk oleh emosi yang sangat kuat. Sangat sakit, sangat indah, ya, mengharukan, yang pokoknya kuat-kuat begitu, itu biasanya akan sangat teringat sampai sekarang. Nah, itu porsinya besar. Misalnya suaranya sangat indah, merdu di hatiku. Saya tidak pernah mendengarkan suara seindah itu. Karena apa? Dia mengatakan I love you. Saya masih ingat suaranya sampai sekarang. Nah, itu berarti kalimat itu disimpan dalam porsi suara yang sangat besar. Saya paling tidak suka melihat bibirnya yang mencibir saya, Pak. Saya merasa terhina melihat bentuk bibirnya. Itu berarti porsi gambarnya besar. Di samping porsi, struktur itu juga bisa di belakang, di depan, begitu ya. Ada lokasinya. Suara itu ada lokasinya. Lokasinya ada di kiri apa di kanan, begitu. Ya, di depan apa di belakang, begitu. Struktur pengalaman dibentuk oleh 5 bahan, yaitu gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Ya, yang kemudian menghasilkan persepsi. Kemudian dipasanglah emosi. Maka persepsi dengan emosi itu gandeng. Nah, emosi inilah yang menentukan apakah kita akan action atau tidak. Apakah kita akan mengambilnya atau membuangnya.
Apakah kita akan mendekatinya atau menjauhinya? Apakah kita akan mencintainya atau membencinya? Ini tergantung emosi yang terbentuk. Dengan mengubah strukturnya, maka emosi juga berubah.